Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mita Ega Silvia, NIM 196151074. Mata kuliah berbicara dengan pengampu Bu Ellen. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran daring menghadapi pertumbuhan teknologi industri 4.0. Nah, teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat. Nah, saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan era reformasi teknologi industri 4.0. Nah, itu membawa dampak tidak hanya sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor komunikasi, akan tetapi juga membawa dalam sektor pendidikan. Nah, mau tak mau mereka juga harus melakukan era reformasi dalam sektor pendidikan. Nah, perkembangan itu mulai dimanfaatkan di perguruan tinggi, SMA, SMP, dan SD. Nah, dengan adanya wabah COVID-19, para pengajar menerapkan sistem daring atau sistem e-learning dari mulai tingkat SD sampai universitas. Nah, dalam pembelajaran daring atau e-learning itu menggunakan teknologi semacam HP, kemudian laptop, sama tablet. Seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit tentang pembelajaran daring dan menghadapi teknologi industri 4.0, pasti banyak banget manfaat, terus kelemahan sama kelebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa saja dari manfaat, kelemahan, serta kelebihan dari sistem daring. Di sini saya akan membahas dulu manfaat daring bagi mahasiswa. Itu ada banyak banget, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, mereka lebih fleksibel waktu dan tempat. Nah, itu benar banget, karena waktu itu kan kalau perkuliahan daring kan bisa persetujuan antara mahasiswa dan dosen. Nanti persetujuannya jam segini, nanti akhirnya disepakati jam segini. Berbeda dengan perkuliahan seperti biasa, itu kan udah ditentukan dari akademik. Mau tidak mau itu harus persetujuan antara mahasiswa dengan pengajar, itu harus di jam itu, seperti itu. Terus yang kedua itu ada tempat. Nah, biasanya kan dengan adanya sistem daring itu mereka bisa membawa HP kemana-mana, seperti di dalam rumah, terus di luar rumah, terus atau ada yang berpergian, bisa sambil menyimak atau mendapatkan pembelajaran dari dosen atau pengajar, seperti itu. Berbeda dengan saat di kelas, itu kan juga semuanya harus di tempat itu, dalam keadaan seperti itu dan suasana seperti itu. Terus yang kedua, untuk poin kedua adalah kelemahan dari sistem daring. Nah, itu ada banyak banget, saya akan menyebutkan sedikit saja. Yang pertama itu kurangnya interaksi antara pelajar dengan pengajar. Nah, itu jelas banget. Nah, dengan adanya sistem ini kan mereka tidak tatap muka, akan tapi melihat laptop ataupun melihat HP saja. Nah, ini banyak banget efeknya. Salah satunya adalah tidak semua mahasiswa atau pengajar itu dapat langsung paham dengan materi yang disampaikan dosen ataupun pengajar lewat HP ataupun WhatsApp biasanya yang digunakan. Ada juga mahasiswa yang langsung paham lewat HP gitu. Itu kan beda-beda, setiap mahasiswa atau setiap orang-orang kan beda-beda cara dia paham materi ataupun dia masuk materi itu. Terus yang kedua itu ada proses pembelajaran lebih mengarah ke pelatihan daripada pengajaran. Ini jelas banget, semenjak adanya daring online ini, para dosen atau pengajar itu lebih memberikan tugas banyak kepada mahasiswa atau para pelajar. Terus kalau pembelajaran itu menggunakan dijelaskan sedikit saja, itu paham atau tidak paham, nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan terus langsung tugas. Itu hampir setiap hari pastinya ada tugas dari dosen ataupun pengajar. Nah, itu sangat banget memberatkan para mahasiswa ataupun para pengajar. Terus yang selanjutnya itu adalah sinyal yang tidak lancar. Nah, itu sangat menghambat banget dalam proses pembelajaran daring, karena setiap mahasiswa itu kan beda-beda sinyalnya, beda daerah, beda rumah gitu. Jadi itu memang kelemahan dari sistem daring itu yang sangat dikeluhkan oleh mahasiswa. Nah, setelah saya membahas kelemahan, sekarang saya akan bahas kelebihan dari sistem daring.
Nah, kelebihannya itu sudah saya jelaskan tadi, seperti bisa manfaatkan waktu itu dengan lebih banyak, lebih luas gitu. Karena proses daring ini berbeda dengan jadwal atau perkuliahan seperti biasanya yang dijadwalin oleh akademi. Terus mereka lebih banyak waktu atau lebih banyak waktu untuk diri sendiri atau keluarga seperti itu. Terus lebih ringkas, itu artinya tuh lebih pembelajaran tuh lebih langsung ke ide pokok, tidak bla 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 bla. Karena biasanya kalau di perkuliahan seperti biasanya itu kan tercatat dulu, tapi kalau di dalam daring ini biasanya tuh langsung ke ide pokok, langsung ke pengajarannya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah solusi permasalahan. Nah, di sini permasalahan yang sering terjadi dalam mahasiswa itu adalah sinyal yang ngadat atau jelek. Nah, ini mungkin solusinya dari pihak universitas atau institut itu bekerja sama dengan provider telekomunikasi dengan menggunakan akses gratis dalam sistem daring atau perkuliahan online. Nah, seperti itu. Nah, kerjasama tersebut berjalan sampai perkuliahan kembali aktif seperti sedia kala atau seperti biasanya. Terus yang kedua yang sering dikeluhkan adalah banyaknya tugas dari para dosen. Nah, ini juga banyak banget. Terus solusinya mungkin para mahasiswa mungkin bisa mengajukan kepada pemangku dosen tersebut agar tidak memberikan dosen ataupun keberatan dengan tugas-tugas yang dikasih oleh dosen tersebut. Nah, dengan begitu mungkin para dosen bisa mengerti atau lebih mengurangi tugas dari sebelumnya.